Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas menu yang ketiga, yaitu menu header setting. Bagaimana cara kerja header setting ini? Mari kita saksikan video berikut. Silahkan buka dashboardnya dan masuk ke dalam menu Sahifa. Pada menu Sahifa itu ada menu yang ketiga, di mana menu pertama adalah general setting, sudah kita bahas, homepage, dan yang ketiga ada menu header setting. Header setting ini seperti penamaannya, yaitu header setting. Jadi yang akan disetting atau yang diutak-atik adalah bagian header. Bagian header pada Sahifa bisa dilihat pada website itu adalah bagian yang paling atas ini. Jadi ini yang dinamakan dengan header, dan kita akan setting header ini supaya lebih menarik tampilannya. Nah, pada menu Sahifa klik header setting, dan nanti kita akan disuguhkan ada beberapa sub settingan lagi. Yang pertama yaitu logo. Nah, di dalam logo ini ada beberapa settingan di dalamnya yang akan kita bahas satu persatu nanti. Kemudian yang kedua ada header menu setting, dan yang ketiga breaking news ya. Oke, kita masuk saja langsung ke bagian logo. Di bagian logo ini yang pertama ada logo setting. Pada logo setting ini ada dua pilihan, custom image logo dan display site title. Kita bahas satu persatu. Yang pertama custom image logo. Ketika kita memilih custom image logo, itu nanti berhubungan dengan logo image ya. Jadi custom image logo ini fungsinya untuk menampilkan logo pada website. Contohnya seperti ini. Kalau ini bawaan dari Sahifa, inilah yang dinamakan dengan image logo ya, image logo. Kemudian di sini bawahnya ada display site title. Ketika kita pilih display site title, coba saya save. Yang tampil pada yang seharusnya logo itu yang tampil hanya judul dari si website. Kebetulan pada waktu itu saya bikin namanya adalah website saya. Jadi yang muncul di sini adalah website saya tanpa ada gambar ya, ada gambar logonya. Jadi yang muncul hanya tulisan saja. Itu yang dimaksud dengan display site title, berarti judul dari website yang akan ditampilkan. Berbeda dengan custom image logo. Ketika kita memilih custom image logo, save change, kita lihat pada website yang muncul adalah logo Sahifa, karena ini bawaan dari Sahifa. Dan kita bisa mengganti logo ini dengan cara mengubah logo image-nya. Nah, di sini cara menggantinya, kita tinggal klik upload, terus kita pilih gambar, baik itu yang dari komputer, dari URL maupun pustaka media. Di sini saya contohkan yang paling gampang, yaitu dari URL. Seandainya dari komputer memang ada gambar atau icon atau logo yang Anda miliki, silakan Anda menggunakan yang dari komputer dengan cara pilih berkas. Pada contoh ini saya akan contohkan yang dari URL supaya lebih gampang. Dari URL kita tinggal mencari gambar. Nah, di sini sudah ada beberapa logo. Saya akan pilih coba logo yang ini. Saya buka di open image in new tab untuk mendapatkan link aslinya. Copy. Terus kita masukkan ke yang dari URL. Coba saya masukkan yang dari URL. Use this image. Nah, ini preview dari logo yang sudah kita upload. Terus coba di save change, kita lihat websitenya. Nah, ini websitenya sudah masuk logonya ya, sudah masuk logonya. Kawan-kawan bisa pilih logo yang lain juga. Yang cara gampang sih dengan menggunakan URL ya, menggunakan URL. Jadi begitu cara mengupload logo image tadi ya.
Sekarang logo margin top. Logo margin top. Ini maksudnya adalah coba kita perhatikan dulu websitenya. Ini logo yang sudah masuk tadi. Logo margin top itu maksudnya adalah jarak antara logo dengan garis paling atas nih. Jarak antara logo dengan garis yang paling atas. Jadi secara default saya tidak tahu angkanya berapa. Kemungkinan mungkin 10 atau 20 ini ya, jarak antara logo dengan garis paling atas. Coba kita contohkan, saya di sini saya isi dengan angka yang ini tanpa digeser pun sebenarnya bisa dengan cara diketikkan saja. Bisa misalnya 50. Save change, saya lihat websitenya. Nah, jadi jarak antara logo dengan garis paling atas ini berubah menjadi 50 px ya. Ini satuannya adalah px atau pixel. Jadi jarak 50 pixel itu seperti ini. Ini jaraknya. Kita bisa ganti juga logo margin top ini dengan angka yang lain, misalnya 5, saya tambahkan 0 saja, satu lagi 500. Save change. Tentunya semakin besar angka akan semakin besar atau semakin jauh pula jarak antara logo dengan garis yang paling atas ini. Nah, ini yang dimaksud dengan 500 px atau 500 pixel, terlalu jauh sepertinya, dan website menjadi terlihat tidak ideal ya. Silakan cari sendiri jarak ideal antara logo dengan garis atas dengan mengganti angka dari logo margin top ini. Mungkin saya akan kecilkan menjadi 0 atau standar, kita lihat. Oke, itulah fungsi dari logo margin top. Jadi silahkan dicari angka idealnya. Di sini saya menjadikannya kembali menjadi angka 0. Ini standar angka 0 atau dikosongkan juga bisa. Nah, ini standar untuk jarak antara logo dengan garis paling atas ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke full width logo. Nah, full width logo ini seperti apa maksudnya? Di sini ada recommended logo width. Jadi ukuran mungkin di sini adalah ukuran maksimal dari sebuah logo, itu maksudnya. Ukuran maksimal ke samping ya, ukuran panjang gitu. Jadi ukuran panjangnya maksimal adalah 1045. Bisa lebih, tapi idealnya yang direkomendasikan adalah 1045 pixel. Kita aktifkan, coba kita aktifkan, terus kita save. Logo ini menjadi sangat besar karena ukuran untuk 1045 itu memang sebesar ini, seperti yang terlihat di layar ya. Jadi biasanya logo tidak harus sebesar ini. Makanya sekarang saya akan kembalikan lagi full width logo, dimatikan. Save change, dan logo kembali berukuran standar ya. Ini sebenarnya tergantung selera juga. Mungkin ada di antara kawan-kawan itu suka dengan gambar logo yang lebih besar ya. Itu bisa diatur pada full width logo. Sekarang kita masuk ke center the logo. Center the logo ini maksudnya adalah memindahkan gambar logo tadi ke tengah, di tengah layar gitu ya. Sekarang kan posisinya ada di paling pinggir. Kita aktifkan center the logo dan save change. Kita lihat pada website. Nah, logonya bergeser ke bagian tengah dan tidak ada pengaturan berapa jarak kiri dan berapa jarak kanan. Yang ada hanya gambarnya digeser ke tengah gitu. Ini sesuai selera juga. Mungkin ada yang suka untuk gambar di tengah. Mungkin saya biarkan saja di tengah. Sepertinya lebih ideal ya.
Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan berikutnya pada header setting ini, yaitu header menu setting. Header menu setting ini nanti akan men-setting bagian header, di mana header tersebut adalah tempat meletakkan menu. Nah, ini menu top namanya, menu paling atas. Dan ini main menu nih. Ini main menu. Di sini kita meletakkan main menu di sini. Oke. Yang pertama ada header menu setting. Kita bisa hide top menu. Hide top menu ini jika diaktifkan akan mengakibatkan ini yang hide top menu ya. Ini top menu ya. Hide top menu jika diaktifkan mengakibatkan top menu ini akan tersembunyi. Jadi tidak ada top menu pada website. Itu juga tergantung selera. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih menyukai tanpa ada menu paling atas ini ya, top menu. Kemudian ada hide main nav. Hide main nav ini untuk menyembunyikan navigasi atau menu, sama ya. Nav itu navigasi atau menu. Menu main ini menu utama. Jadi hide main nav ini jika diaktifkan akan menyembunyikan menu utama pada website, dimana menu utama itu ada pada bagian ini. Ini namanya menu utama. Terus saya coba refresh. Nah, ini menu utama akan hilang, sama halnya dengan top menu tadi yang di hide ya. Saran saya untuk yang main nav ini atau main menu ini sebaiknya jangan disembunyikan, karena inti dari sebuah website adalah navigasinya. Jika sebuah website tidak ada navigasinya, kemungkinan itu akan mempersulit user untuk menemukan postingan apa yang menurut mereka menarik gitu, karena tidak ada navigasinya. Sebaiknya ditampilkan saja untuk hide main navnya dinonaktifkan. Berikutnya today date. Today date ini jika diaktifkan akan memunculkan penanggalan ya, penanggalan hari ini. Jadi today date ini fungsinya untuk menampilkan tanggal hari ini, waktu hari ini, dan letaknya ada pada top menu. Jadi kalau ingin memunculkan today date, sebaiknya top menu jangan di hide. Kalau di hide, percuma kita mengaktifkan today date, tidak akan muncul today date, karena today date akan muncul di bagian top menu. Nah, untuk hide top menunya akan saya nonaktifkan, today date diaktifkan, dan save change. Kita lihat pada website penanggalan yang muncul karena kita mengaktifkan today date ya. Berikutnya today date format. Today date format ini maksudnya adalah kita bisa mengatur sendiri format untuk penanggalan ini. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan jam. Caranya untuk penanggalan sendiri pada website biasanya ada formatnya ya, format secara umum. Nah, format ini bisa dilihat di bawah ini, documentation on date and time formatting, bisa kita buka. Nah, ini untuk membukanya memang harus ada jaringan internet ya. Jadi format date and time ini ada pada situs WordPress yang asli, tapi sepertinya sudah pindah halaman dan kita akan diarahkan ke halaman itu dengan cara klik yang link ini. Nah, ini format secara umum untuk website untuk penanggalan. Jika ingin menampilkan penanggalan seperti ini, kita harus memasukkan format penanggalannya seperti ini. Ini untuk contohnya ya, supaya tidak susah ketik-ketik lagi. Kita kopikan saja dan pindahkan ke bagian today date format. Oke, save change. Kita lihat pada website. Nah, ini sudah berubah
Minggu Juni 27, 2021. Ini mengikuti format yang kita isikan pada today date format ini ya. Ini sudah mengikuti kaidah dalam penanggalan di website. Coba kita lihat format yang lain. Mungkin di sini bisa dibaca semuanya, ada keterangan. Kalau untuk ini L kecil ya, ini L kecil, ini full name for today, for day of the week, lowercase dari L, jadi L kecil. Nanti kalau L besar beda lagi ya formatnya. F ini kebetulan F besar, full name for the month. Jadi apa yang tertera di sini itu yang diisikan, jangan diisikan dengan F kecil. J kecil, the day of the month. Kalau Y ini Y besar, the year in 4 digits, jadi 4 digit untuk tahun. Lowercase y gives the years last 2 digits ya. Berarti kalau diisikan dengan Y kecil, nanti tahunnya itu menjadi 2 digit. Kalau Y besar 4 digit ya. Nanti bisa dibaca sendiri di sini formatnya seperti apa, bisa dipelajari. Oke, kita lanjutkan sekarang ke top menu right area. Top menu right area ini kalau diartikan isi dari top menu bagian kanan. Ini kan yang di kanan ini masih kosong, jadi bisa diisi dengan pilihan pada top menu right area. Di sini ada 3 pilihan. Secara default akan terpilih non ini berarti tidak ada, masih kosong ya, kosong. Terus di bawahnya ada search, kita pilih search. Save change, kita lihat website. Kalau kita pilih search, nah ini di sini ada fitur pencarian. Kita bisa cari berita atau post apa yang kita inginkan pada Sahifa ini, pada website ini, dengan mengetikkannya di sini. Misalnya saya akan carikan kata kunci yang tidak umum lah ya, yang unik. Misalnya kalau yang umum itu biasanya atas. Nah, atas ini sangat umum ya. Ketika kita mencari atas, semua post yang mengandung kata atas akan ditampilkan. Jadi mungkin kita akan cari dengan kata yang unik. Ini nama orang Daeng. Nah, ini saya rasa sangat unik, tidak ada pada postingan yang lain. Nah ya betul, ini hasilnya cuman ada satu berita yang mengandung kata Daeng ya. Ini fungsi dari fitur search tadi. Sekarang coba kita menggunakan social icon. Social icon, kita aktifkan social icon, save change, refresh websitenya. Nah ini social icon. Jadi ini social icon adalah social icon bawaan dari si Sahifanya, yaitu namanya RSS feed. Jadi ini sepertinya kalau memang tidak berkenan rasanya menampilkan RSS feed ini, bisa kita hapus, nanti bisa kita hide, terus bisa kita ganti dengan icon yang lain, sosial media yang lain seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk mengganti iconnya? Kebetulan untuk social icon atau logo social icon pada Sahifa, untuk menggantinya tidak ada pada header setting. Kita akan loncat agak jauh sedikit ke bawah, yaitu pada social networking. Di sini kita bisa menyembunyikan atau menampilkan RSS feed. Ini posisinya sekarang hide RSS iconnya itu nonaktif, berarti RSS iconnya muncul ya, tampil. Ini artinya kalau nonaktif. Nah ini dia RSS icon. Tapi kalau kita aktifkan hide RSS icon ini, itu sama artinya kita menyembunyikan RSS feed tadi. Coba saya save. Oke, kita lihat websitenya. Nah RSS iconnya menjadi tersembunyi. Sekarang kita bagaimana caranya menampilkan social icon yang lain. Social icon yang lain bisa dilihat pada pengaturan untuk social networking ya. Di sini sudah banyak pilihan.
social icon apa yang akan kita munculkan pada website. Social icon ini biasanya fungsinya pada website untuk sebagai media promosi. Jadi ketika si user klik icon tersebut, biasanya user akan dibawa ke sosial media si pemilik. Contohnya di sini sebelumnya baca dulu, don't forget http://2 before link ya. Jadi sebelum link diwajibkan mengisi dengan http. Misalnya kita mengisikan facebook.com. Coba kita save langsung facebook.com. Nah, ini sudah muncul facebook.com. Apakah facebook.com ini bisa diklik? Bisa. Namun ketika kita klik facebook.com, kita hanya akan dibawa kembali ke Sahifa dengan keterangan di bawahnya yaitu not found ya. Berarti halaman tidak disetujui. Itulah fungsi dari don't forget http ini. Jadi http ini wajib diisi nih ketika kita mengisikan link, sebuah link. Saya contohkan http, saya masukkan ke facebook.com facebook.com, save change. Kita kembali lagi, kita coba klik facebook.com ini, Facebook ya. Nah, kita akan dibawa ke halaman Facebook yang sebenarnya jika kita benar mengisikan untuk URL Facebook ini, yaitu dengan menggunakan http://2 sebelum linknya ya. Namun untuk contoh pada saat ini saya tidak akan isikan dengan link yang sebenarnya, namun saya akan tunjukkan cara bagaimana cara memunculkan social icon ini tanpa harus mengisikan link yang sebenarnya. Kita cukup mengisikan tanda pagar untuk memunculkan atau menampilkan social icon yang kita inginkan pada Sahifa ini. Saya ingin menampilkan Twitter, terus saya isi dengan tanda pagar. Saya ingin menampilkan Evernote, misalnya saya isikan tanda pagar. Dropbox juga, di bawahnya juga ada Facebook ini. Nah, satu lagi saya akan isikan untuk Instagram lah ya, Instagram. Nah, save change, kita lihat website. Nah, websitenya sudah memunculkan icon. Di sini kelemahannya adalah jika kita mengisikan dengan tanda pagar, berarti icon-icon ini tidak bisa diklik, namun kita tidak dibawa ke web aslinya atau situs aslinya. Contoh Twitter ini kan tadi saya isikan dengan tanda pagar. Ketika saya klik Twitter, nah kita tidak akan dibawa kemana-mana. Kita akan dikembalikan ke halaman tersebut, halaman sebelumnya, karena diisikan dengan tanda pagar tadi ya. Nah, begitulah cara menambahkan social icon pada website ya. Sekarang kita akan kembali ke header setting, pembahasan awal. Selanjutnya yaitu random article button. Pada random article button ini nanti akan muncul ketika diaktifkan, akan muncul pada bagian kanan. Coba perhatikan kanan ini pada main nav atau main navigasi, main menu. Coba perhatikan bagian kanan ini. Saya akan aktifkan random article button, terus save change, saya refresh web. Nah, ini dia yang namanya dengan random article button. Fungsinya yaitu untuk menampilkan postingan secara random atau post yang ditampilkan secara random oleh sistem. Ketika diklik nanti post yang muncul di halaman depan ini akan muncul secara random, dipilihkan oleh sistem.
terlihat di sini post yang muncul ketika diklik random article button ini adalah post-post yang dipilih oleh sistem secara random. Kita langsung masuk ke breaking news. Sekarang di breaking news ini ada beberapa settingan di dalamnya. Apa fungsi dari breaking news? Nanti kita lihat. Sekarang coba kita langsung enablekan saja breaking news. Coba perhatikan website. Kita kembali ke halaman depan ya. Untuk kembali ke halaman depan cukup klik logo ini. Ini adalah halaman depannya ya, halaman homepage. Kemudian kita ada pada breaking news. Sekarang saya enablekan breaking news. Saya tampilkan breaking newsnya. Lihat. Nah, ini ada tambahan fitur yang namanya sesuai dengan penamaan pada settingannya, yaitu breaking news. Fungsi dari breaking news ini adalah untuk menampilkan ringkasan berita yang ada pada website ini. Namun berita ini bisa dipilih apa saja kira-kira berita yang akan ditampilkan pada breaking news ini. Kita lihat tadi kita sudah mengaktifkan breaking news dengan cara mengaktifkan enable. Sekarang show in homepage only. Nah, ini maksudnya adalah dari artinya ini show in homepage only, berarti breaking news ini hanya muncul pada halaman homepage ya. Halaman homepage itu adalah halaman paling depan. Nah, maksud dari show in homepage only ini, breaking news ini akan hanya tampil pada halaman depan saja jika diaktifkan. Tapi sekarang kondisinya nonaktif, berarti kalau nonaktif, pada saat kita masuk ke dalam sebuah post, misalnya kita ingin membaca yang ini, OJK dan Bank Indonesia siap sebarkan bla bla bla. Saya masuk ke dalam beritanya dengan saya klik. Nah, pada saat kita masuk ke dalam post ini, breaking news tetap muncul pada halaman website. Ya, berbeda dengan jika kita mengaktifkan show in homepage only. Save. Nah, pada saat kita aktifkan show in homepage only ini, ketika kita masuk ke dalam sebuah post, breaking newsnya tidak tampil lagi ya, karena breaking news hanya ada pada halaman homepage ya. Itulah yang dimaksud dengan show in homepage only. Sekarang kita kembali ke halaman homepage, halaman depan. Nah, breaking newsnya ada pada halaman depan ya. Di bawahnya ada breaking news title. Breaking news title ini adalah judul dari breaking news ini. Sekarang secara default bawaan dari Saifa namanya breaking news. Kita bisa ganti sesuka hati dengan cara mengisikan breaking news title ini. Misalnya saya ingin isikan dengan sekilas info ya. Save change, saya lihat websitenya. Nah, di sini sudah berubah breaking news tadi menjadi sekilas info, tergantung apa yang kita isikan pada breaking news title ini. Kemudian ada animation effect. Animation effect ini ada 3 pilihan: fade, slide, ticker. Secara default yang terpasang adalah fade. Kita lihat animasinya ya. Ini animasi, efek animasinya seperti apa. Fade itu bisa dilihat. Nah, ini perubahan dari berita yang satu ke berita yang lain dengan cara berita sebelumnya hilang dan muncul berita terbaru gitu ya, berita yang baru. Nah, ini namanya animasi fade ya. Sekarang coba kita yang slide. Kalau slide seperti apa? Save change. Kita lihat lagi websitenya, refresh. Nah, ini slide berarti perubahan dari berita satu ke berita yang berikutnya
dengan cara slide ya. Ada satu lagi yaitu namanya ticker. Save change untuk ticker. Nah, ini ticker seperti ketikan dari awal huruf sampai ke akhir ya. Nah, di bawahnya juga ada animation speed dan time between the fades. Ini biasanya akan berfungsi pada animation effect bagian fades ya, fade. Untuk ticker dan slide itu mungkin tidak akan berfungsi jika kita mengaktifkan time between ini. Coba animation speed untuk ticker dulu ya. Saya ganti animation speednya. Semakin besar angka, ini akan semakin lama speednya ya, semakin lambat speednya. Oke, untuk ticker sepertinya juga tidak ada fungsinya. Ya, berarti memang fungsi animation speed dan time between the fade ini hanya berlaku pada fade. Coba kita fade, pilih fade, save change. Bagaimana animasi untuk fade? Cukup lama ya, karena angka yang saya gunakan tadi, nah ini dia, memang agak lama, jadi tidak ideal ya. Sekarang saya kembalikan ke normal animation speed, terus time between the fade saya naikkan menjadi 26.000. Apa yang terjadi pada websitenya? Menjadi agak lama juga. Silahkan nanti dicari sendiri angka idealnya berapa. Mungkin saya akan coba kita gunakan 100 ya, animation speed 100, time betweennya juga 100. Kita lihat websitenya. Nah, ini yang terjadi. Semakin kecil angka akan semakin cepat speednya ya. Mungkin akan saya kembalikan ke default dengan cara menghapuskan angkanya. Ini adalah defaultnya. Save change. Ini default, jadi normal ya. Sepertinya menggunakan default akan lebih ideal sepertinya. Oke, kita lanjutkan breaking news query type. Nah, disinilah kita bisa memilih kira-kira berita apa saja yang akan kita tampilkan di breaking news tersebut. Dimana yang pertama ada yang namanya kategori. Ketika kita checklist kategori, pilih kategori, akan muncul dua settingan lainnya, yaitu number of post to show dan breaking news kategori. Untuk number of post to show ini artinya adalah berapa berita yang akan dimunculkan pada breaking news, disusul dengan mengisikan breaking news kategori. Saya akan contohkan, saya akan pilih kesehatan. Kebetulan pada kategori kesehatan ini saya punya 5 post atau 5 berita. Jadi number of post to show-nya, kalau saya ingin menampilkan seluruh berita yang ada di kesehatan, saya tinggal ketikkan angka 5. Bisa diketikkan dengan angka 4 atau lebih kecil juga bisa. Bagaimana dengan angka yang lebih besar dari 5 juga bisa, 6 atau 7 juga boleh. Tapi tetap yang dimunculkan pada breaking news di Sahifa-nya 5 berita ya, karena post yang saya miliki pada kesehatan, pada kategori kesehatan itu hanya 5. Jadi kita isikan angka 5 saja. Berarti saya menampilkan seluruh post yang ada pada kategori kesehatan ya. Kita save change untuk lihat. Nah, jadi yang muncul pada sekilas info atau breaking news ini semua berita yang berhubungan dengan kesehatan.
Bagaimana jika saya ingin menampilkan seluruh kategori? Pada breaking news kategori ini kita tinggal klik dengan cara sebentar tahan dulu tombol kontrol pada keyboardnya, lalu pilih beberapa kategori. Nah, ini pada posisi ini saya memilih semua kategori, dan jika ditotalkan pada masing-masing kategori ini saya punya 5 post, berarti dikali 3. Kalau ingin menampilkan seluruh post di kategori yang dipilih ini, saya harus ketikkan angka 15, save change. Nah, nanti berita yang muncul pada sekilas info atau breaking news ini ada 15 berita, dan itu campuran antara kesehatan, pendidikan, dan politik ya. Nah, itulah cara men-setting atau membuat settingan untuk header setting pada Sahifa. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.